Guys, berdasarkan pemaparan dan juga pengumuman dari pihak kepolisian dan juga tim penyidik Nontadburi, ini dinyatakan bahwa kematian dari artis cantik Tamonida ini adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Aku harap kalian dalam kondisi yang selalu sehat, selalu bersemangat, dan jangan lupa untuk selalu jaga kondisi dan imunitas tubuh kalian supaya terhindar dari berbagai macam penyakit, terutama di bulan puasa ini ya guys ya. Nah, buat kalian yang baru di channel aku ini, selamat datang. Perkenalkan, nama aku Anggela Putri. Di channel aku ini aku membahas berbagai macam kasus kriminal, kasus misteri, kasus horor yang pastinya bisa menghibur dan juga bisa mengisi waktu luang kalian. Nah, di video kali ini aku bakal membahas kasus kematian artis cantik Tamonida. Seperti yang kalian ketahui, pasti yang juga kalian tunggu-tunggu updatean terakhirnya gimana sih Mbak Anggi terkait kasus kematian artis cantik Tamonida ini. Apakah kasus ini ditetapkan sebagai murni kecelakaan ataukah ada unsur pembunuhan di dalamnya? Pasti kalian penasaran banget, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, seperti yang kalian ketahui ya sebelumnya, bahwa Dr. Pontrip itu di sosial medianya sempat memberikan wacana kepada masyarakat untuk tetap terus mengawal kasus kematian artis cantik Tamonida ini dan menyuruh masyarakat untuk bersiap-siap nih di tanggal 26 April akan ada pengumuman dan juga pemaparan dari pihak kepolisian dan juga pihak penyidik Nontadburi terkait kasus kematian artis cantik Tamonida. Apakah kasus ini itu ditetapkan sebagai murni kecelakaan ataukah ditetapkan ada unsur pembunuhan di dalamnya, guys? Nah, kemarin pada tanggal 26 April 2022, pihak kepolisian dan juga pihak penyidik sudah memberikan pengumuman dan juga pemaparan terkait kasus kematian artis cantik Tamonida. Jadi pada tanggal 26 April 2022 kemarin, pihak kepolisian Nontadburi itu sudah mengumumkan hasil kasus kematian artis cantik Tamonida dan menyatakan bahwa dari bukti-bukti dan juga dari hasil penyelidikan yang mereka lakukan bahwa Tamonida ini dinyatakan meninggal karena apa, guys? Jadi, Tamonida ini dinyatakan meninggal karena tenggelam alias karena murni kecelakaan, guys. Nah, di sini mungkin di antara kalian emang kesel banget, termasuk juga aku. Terutama aku sangat kecewa sekali ya guys ya dengan hasil pengumuman dari kepolisian dan juga pihak penyidik Nontadburi ini terkait kasus ini ya guys ya. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali pihak yang berusaha untuk membuktikan bahwa kasus kematian Tamonida ini bukan murni kecelakaan melainkan sebuah pembunuhan, guys. Tapi kemarin di tanggal 26 April 2022, pihak kepolisian itu menyatakan bahwa kasus kematian Tamonida ini adalah sebagai murni kecelakaan. Kenapa kok dikatakan sebagai murni kecelakaan? Di sini aku akan menjelaskan beberapa hal ya guys ya. Walaupun di sini kita agak nyesek dikit ya guys ya terkait hasilnya, tapi kita harus bisa menerima. Di sini aku akan sedikit memberikan penjelasan terkait pemaparan dan juga pengumuman yang dilakukan oleh kepolisian Nontadburi dan juga penyidik. Jadi di sini ya guys ya, yang pertama itu pihak kepolisian dan juga pihak tim penyidik dari Nontadburi ini menyatakan bahwa kematian dari Tamonida ini kan sebagai kecelakaan. Nah, ada beberapa hal yang dipaparkan oleh tim penyidik, yaitu yang pertama itu ada tiba-tiba nih guys ya, ini aneh banget sih, ini tiba-tiba ada video yang menunjukkan bahwa di speedboat tersebut itu ada seperti bayangan seseorang yang sedang jongkok di bagian belakang dari speedboat. Ini menurut aku aneh banget ya. Kenapa aneh? Ya jelas aneh ya guys ya, karena dari berbagai macam bukti-bukti CCTV yang selama ini sudah aku paparkan kepada kalian, sudah aku tunjukkan kepada kalian dari berbagai macam sumber, terlihat bahwa tidak ada orang yang duduk atau jongkok di bagian belakang sedang buang air kecil atau kayak gimana gitu guys. Tapi tiba-tiba kemarin ketika pihak kepolisian dan juga tim penyidik melakukan pemaparan, mereka menunjukkan bukti rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa di situ ada seseorang yang jongkok di bagian belakang dari speedboat. Dan ini kan artinya linier dengan kesaksian dari si Sen bahwa Tamonida itu pada waktu itu dia ingin buang air kecil, kemudian dia jongkok di bagian belakang dan terjatuh dari bagian belakang. Jadi di sini kita lihat ya guys ya, bahwa memang ada seperti bayangan di bagian belakang, ada seseorang gitu yang jongkok di bagian belakang. Apakah ini benar-benar bukti CCTV yang real, yang nyata, tidak ada unsur rekayasa? Ini aku nggak bisa menjawab, tapi banyak pihak, banyak masyarakat yang menyatakan bahwa pihak kepolisian berusaha merekayasa video tersebut sehingga kayak dikasih bayangan gitu,
terlihat, sehingga terlihat ada seperti ada sosok orang yang berada di bagian belakang tersebut guys ya. Seperti yang kita tahu bahwa dari CCTV yang sudah kita lihat sebelumnya tidak ada sama sekali orang yang jongkok di bagian belakang seperti dari kesaksiannya si Sen guys. Makanya di sini aku lihat sih reaksi dari si Sen dari kemarin-kemarin itu kayak bersikap sangat tenang sekali, dan dia merasa sangat yakin sekali dengan tim kepolisian dan juga tim penyidik, dan dia menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian. Kalian lihat sendiri kan ya, dari ekspresi Sen itu dia kayak sangat-sangat santai banget gitu, dan merasa yakin akan kasus ini tuh akan selesai kayak gitu loh guys. Terkait luka 30 cm yang terdapat di kaki atau di pahanya Teng Monida, ini dinyatakan pihak kepolisian bahwa luka tersebut dihasilkan dari baling-baling speedboat. Padahal ya guys ya, sudah banyak sekali dilakukan seperti uji coba gitu terhadap daging babi gitu ya. Misalkan kalau terkena baling-baling itu seperti apa lukanya, dan itu tidak ada yang sama persis seperti luka yang dihasilkan di pahanya si Teng Monida. Ini juga linear dengan kesaksian atau pernyataan dari dokter Pontrip yang mengatakan bahwa tidak bisa baling-baling speedboat itu memberikan efek luka yang lurus kayak gitu ya guys ya, lurus kemudian kayak teratur gitu loh. Itu seperti luka yang dihasilkan oleh benda tajam, tapi bukan dari speedboat. Tapi dari keterangannya tim penyidik dan juga pihak kepolisian menyatakan bahwa luka yang ada di pahanya Teng Monida itu memang luka yang dihasilkan oleh baling-baling speedboat guys. Ini aneh banget menurut aku. Dan juga dikatakan bahwa luka 30 cm itu karakteristiknya itu sama dengan 22 luka lain yang ada di tubuhnya Teng Monida. Seperti yang kalian ketahui bahwa luka atau lebam yang ada di tubuh Teng Monida ini tidak hanya ada satu, tapi ada di 22 titik di tubuhnya si Teng Monida ini guys. Selanjutnya yang menarik buat aku nih guys ya, terkait dengan video CCTV yang menunjukkan pada waktu itu ada nelayan Lumnit yang diduga dia sedang menunggu kelima orang saksi ini di sebuah pom bensin ya guys ya. Kan di video sebelumnya aku sudah sempat menjelaskan kepada kalian tuh ada cuplikan video CCTV yang menunjukkan seseorang yang mirip banget dengan si Lumnit, dengan nelayan ini, yang diduga Lumnit ini adalah kaki tangan yang memastikan bahwa Teng Monida ini sudah tenggelam atau belum. Nah, di pemaparan dan juga pengumuman pihak kepolisian Notonburi kemarin itu, pihak kepolisian Notonburi itu memberikan cuplikan video yang menunjukkan bahwa di rekaman CCTV di pom bensin tersebut memang ada pertemuan kelima orang saksi ini. Yang pertama itu ada Pur, ada Robert, kemudian ada Sen, dan yang terakhir itu ada Getik yang datang di situ. Tapi di situ diperlihatkan di menit-menit 227 ya, di menit-menit 227 itu diperlihatkan pihak kepolisian bahwa tidak ada orang sama sekali selain kelima orang ini tadi. Jadi dikatakan bahwa tidak ada yang namanya nelayan Lumnit tadi, tuh nggak ada mereka melakukan pertemuan di sana. Ini menurut aku aneh banget ya, padahal sebelumnya itu sudah sempat beredar CCTV video di pom bensin pertemuan antara kelima orang saksi ini, tapi juga ada sosok seperti sosok Lumnit di sana untuk menemui mereka. Selain itu juga kenapa pihak kepolisian kok tidak menerangkan dan juga memaparkan terkait video CCTV si Lumnit ini yang berada di dermaga, yang terlihat dia itu kayak mendekati kelima orang saksi ini, itu juga tidak dijelaskan guys. Jadi hanya menjelaskan CCTV video yang ada di pom bensin ini tadi guys. Ini sangat mengecewakan banget buat aku ya guys ya, dan menurut aku ini tuh bener-bener keterlaluan banget pihak kepolisian. Aku harap sih pihak kejaksaan habis ini itu bisa memberikan keputusan yang baik, yang bisa membuat lega semua masyarakat Thailand, juga di masyarakat Indonesia terkait kasus ini, dan kasus ini itu bisa dilanjutkan terkait penyelidikannya guys. Berdasarkan pemaparan dan juga pengumuman dari pihak kepolisian dan juga tim penyidik Notonburi, ini dinyatakan bahwa kematian dari artis cantik Teng Monida ini adalah murni kecelakaan. Nah, ini adalah tahap pertama dari proses ini ya guys ya, karena di tahap selanjutnya ini akan diserahkan kepada pihak kejaksaan, dan keputusannya ini yang paling krusial ada di tangan pihak kejaksaan. Apakah pihak kejaksaan menerima dari pemaparan dan juga bukti-bukti yang disodorkan oleh tim penyidik dan juga kepolisian Notonburi? Apabila mereka menyatakan ini sudah pas, sudah cocok, nah itu akan di stop kasusnya sampai di sini guys, dan dinyatakan bahwa kematiannya si Teng Monida ini adalah sebagai murni kecelakaan. Akan tetapi bila pihak kejaksaan menyatakan bahwa kasus ini masih belum selesai dan perlu dilakukan penyelidikan ulang, maka kasus ini akan dilanjutkan guys.
Nah itu tadi updatean terkait kasus kematian artis Tang Munida. Aku harap sih kasus ini tuh tidak berhenti sampai di sini, dan aku harap juga pihak kejaksaan bisa memberikan keputusan dan juga kebijaksanaan terkait kasus ini dan bisa melanjutkan kasus ini sehingga dilakukan penyelidikan ulang dan juga dilakukan persidangan ya guys ya. Dan para tersangka ini bisa mendapatkan hukuman yang berat dan setimpal sesuai dengan apa yang mereka lakukan guys. Dan aku gregetan banget ya guys ya, karena dari pihak-pihak orang yang memiliki kekuasaan dan memiliki uang ini bisa mengintervensi kasus ini sedemikian rupa. Nah itu tadi video aku kali ini, aku harap bisa menghibur kalian, bisa mengisi waktu luang kalian dan juga bisa menghibur kalian. Dan aku harap ya guys ya, apa yang aku informasikan pada hari ini bisa menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, klik like, klik share, dan jangan lupa untuk klik loncengnya supaya tiap aku upload video-video terbaru kalian bisa langsung nonton video aku. Makasih banyak udah nonton video aku. Assalamualaikum, dadah.